Tingkatan belajar. Belajar di dalam organisasi dapat terjadi pada 3 level atau tingkatan. Tingkatan tersebut yaitu tingkatan individual, tingkatan tim atau kelompok, dan tingkatan organisasi. Individu merupakan bagian dasar dari grup dan organisasi. Peter Senge mengatakan bahwa organization learn only through individual who learn. Oleh karenanya, peran belajar individu di dalam organisasi sangat penting untuk pengembangan organisasi. Komitmen dan kemampuan seorang individu untuk belajar sangatlah penting dan esensial. Kesempatan belajar seorang individu dapat berupa self-managed learning atau belajar mandiri, learning from coworkers, belajar melalui sesama karyawan, computer assisted learning, belajar melalui teknologi digital, belajar melalui pengalaman kerja sehari-hari, belajar melalui proyek, serta pengetahuan pribadi atau personal insight. Dalam organisasi, kemampuan dan hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, locus and focus of individual learning, artinya bahwa belajar haruslah terjadi secara konstan di lingkungan kerja. Yang kedua adalah accelerated learning, artinya bahwa penyerapan informasi harus lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dibutuhkan teknik-teknik efektivitas dan efisiensi belajar. Ketiga, personal development plan, artinya bahwa setiap individu harus memandang bahwa belajar merupakan suatu cara untuk mengembangkan kemampuan mereka dan bukanlah suatu yang bersifat sesaat. Oleh karena itu, individu haruslah memiliki rencana pengembangan kinerja yang dapat diraih melalui proses belajar. Tingkatan belajar selanjutnya yakni tingkatan belajar pada level kelompok atau tim. Pada tingkatan ini, belajar terjadi dalam tingkatan tim melalui penciptaan pengetahuan secara kolektif dengan cara menganalisis isu-isu yang ada dalam tim, saling berpendapat mengenai cara-cara kerja inovatif, serta pemecahan masalah bersama. Belajar pada tingkatan tim berfokus pada proses membangun kapasitas kelompok untuk menciptakan dan mencapai target belajar untuk seluruh anggota. Yang terjadi saat ini biasanya secara individu, anggota tim sudah belajar dan mendapatkan hasil dengan baik, tetapi kurang dapat disinkronisasi dengan target pencapaian kolektif kelompok. Oleh karena itu, team learning membutuhkan 3 elemen penting, yaitu: pertama, kebutuhan untuk menganalisis dan memecahkan isu-isu kompleks melalui pengetahuan bersama atau collective insight. Kedua, kebutuhan untuk berinovasi dalam tindakan bersama. Dan ketiga, kemampuan untuk mendorong dan menstimulasi terjadinya belajar kepada tim lain. Tingkatan belajar terakhir yang ada dalam subsistem belajar adalah belajar pada tingkat organisasi atau organizational learning. Belajar pada tingkatan organisasi merupakan hasil keseluruhan dari belajar yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok. Selain dipengaruhi oleh hasil belajar individu dan seluruh tim yang ada, hasil akhir atau output organisasi juga dipengaruhi oleh aspek sosial politik serta kebijakan yang ada dalam organisasi. Nah, sekarang kamu tentunya telah memahami materi tingkatan belajar di dalam subsistem belajar.